faktornya adalah keindahan, akibatnya adalah kebahagiaan. Sholli wa salim dah iman Ahmada. Sholli wa salim dah iman Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi qad wahada. Allah itu zatnya qadim. Qadim itu tidak bermula dan juga tidak berakhir dan tidak akan terjadi perubahan. Sifat Allah juga qadim, artinya juga sama, tidak bermula, tidak berakhir dan tidak terjadi perubahan. Fi'lunya, pekerjaan Allah pun qadim. Kalamnya, kalam itu dawuh, firmannya itu qadim, tidak terjadi perubahan. Kalau Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh saya ciptakan manusia atau insan itu di dalam kesulitan. Kalau insan di dalam kesulitan, kita tengok lagi keterangan-keterangan di Quran, di hadis bahwa surga itu tidak ada kabad, jannah itu tidak ada kabad, artinya tidak ada kesulitan. Sempat disabdakan oleh Rasul, jannah itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khudir ala qalbi bashar. Belum pernah mata melihat, belum pernah kuping mendengar, belum pernah terlintas dalam hati seseorang, dalam arti dibayangin kayak apapun, sutradara kayak apapun, skenario kayak apapun, dibayangkan terus, hasil bayangannya itu tidak imbang dengan surga, masih jauh lebih indah surga. Jadi surga atau disebut jannah itu tidak ada kabad, tidak ada kesulitan. Yang jadi pertanyaan begini, jika insan masuk di jannah, berarti insan itu keluar dari kabad atau tidak di dalam kabad. Ketika insan tidak di dalam kabad, berarti ada perubahan dalam firman Allah, ada perubahan dalam kalam Allah, atau bisa disingkat bahwa kalau begitu Allah bohong, mustahil. Kalau kita berpegang pada kalam Allah bahwa insan fi kabad, berarti insan tidak mungkin masuk surga. Di dunia ini insan itu apa ya istilahnya, penuh dengan kabad, makan pun kabad. Buktinya makan itu harus nanam dulu, berasnya nanam dulu dengan waktu yang lama, melalui proses panjang, banyak dan lama, terus kemudian cuman makan sedikit selesai. Kalau misalkan ada yang bilang begini, saya makan tidak melalui proses, sudah ada di depan saya tinggal makan. Oke lah, kalau Anda merasakan itu tidak kabad, tidak kesulitan, Anda makan kan tidak cukup makan, tapi setelah itu Anda harus ke belakang. Anda minum tidak cukup minum, tetapi Anda harus ke belakang. Ke belakang itu adalah kesulitan. Kita berpikir logis lah, logis. Al-Quran itu kalamullah, sifatnya qadim, tak mungkin lah, la yamassuhu illal mutahharun. Dalam Quran sendiri Allah berfirman tidak akan bisa menyentuhnya kecuali mutahharun. Oleh Ibnu Abbas ditafsirkan illa malaikatul muqarrabun. Kita aja tidak malaikat. Oke. Beberapa tafsir kecuali orang-orang yang disucikan, dalam tanda kutip disucikan itu bisa memahami Al-Quran. Terus kemudian kita logisnya begini, Al-Quran kalamullah yang maha suci, maha benar dan maha segalanya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dibandingkan dengan otak kita, jauh lah. Sedangkan Allah memerintahkan kita taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, itu sendiri tidak mungkin bisa langsung dilaksanakan. Sebuah contoh, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Kita disuruh taat kepada Rasul. Kita harus disuruh ittiba, mengikuti sunnah Rasul.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Saya jawab tidak mungkin. Anda sendiri ketika mau mengikuti Rasul, saya katakan mustahil. Pertanyaan saya begini, Anda lahir kapan? Rasul lahir kapan? Jarak antara lahir Anda dengan Rasul itu berapa bulan atau berapa tahun? Itu 15 abad, Mas. Satu abad itu 100 tahun, kalau 15 abad 1500 tahun, mustahil. Logika mana yang mengatakan bisa? Mustahil. Tapi tidak usah khawatir, Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Itu caranya. Jadi harus pakai sanad. Dari ulama. Pewaris nabi. Pewaris nabi. Nah, dari situlah kita bisa mengikuti, memahami sunnah Rasul yang asli, kemudian memahami maksud kandungan-kandungan Al-Quran yang asli. Tapi kalau nun sewu, orang-orang sekarang, siapa gurunya? Syekh Hukhel, misalkan gitu, Kang Tub, gitu kan. Nah, tapi masih ada pertanyaan itu. Siapa ulama itu? Kalau orang sini mengatakan kan kiai. Ada kiai Kanjeng, ada kiai Pleret, ada kiai Slamet di Solo malah kebu. Alim adalah orang yang punya ilmu, orang yang tahu dan mau mengamalkannya. Saya contohkan, para kiai tahulah tentang ilmu sholat. Mereka perintah sholat. Kiainya sendiri sholat enggak? Sholat. Nah, itulah kiai. Dia tahu mengamalkan. Kiai tahu tentang bab puasa, bab haji, bab zakat. Mereka perintah melakukan itu semua. Mereka melakukan, tidak melakukan. Para kiai memerintahkan untuk sebuah sedekah. Cuma pertanyaan, sedekah enggak? Itu yang menjadi pertanyaan itu. Kiai adalah yang sedemikian rupa tadi definisinya adalah man alima wa amila bihi, orang yang tahu dan mau mengamalkannya. Cuman kan mungkin masih kesulitan. Terus gimana untuk mengetahui ini? Inilah indahnya Allah itu bikin manusia, bikin makhluknya. Allah itu sesungguhnya sayang sama kita. Buktinya apa? Allah bikin apapun itu pasti kasih tanda, kasih alamat. Anda cek semuanya. Semuanya kasih tanda. Saya contohkan, hujan kasih tanda nggak? Kasih apa? Mendung. Coba bayangin kalau hujan tanpa tanda mendung, langsung brus hujan. Oh, Anda mau jemur apa nggak bisa. Disayang oleh Allah. Sayangnya kita nggak ngerasa. Nah, termasuk kiai atau alim atau ulama itu dikasih tanda oleh Allah. Firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa ulama yang hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Jadi ketika ada orang yang ngaku kiai, ngaku ulama dan dia takut kepada Allah, nah itu tandanya. Dia takut. Iman wal ali wal ashab